Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa perbedaan mazhab Mu'tazilah dengan mazhab Jahmiyah? Wandi. Dalam bab asma wa sifat. Menafikan semua sifat dan nama. Siapa itu? Mu'tazilah. Kemudian yang Jahmiyah dia menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat tapi tidak menetapkan nama. Kebalik itu namanya. Mu'tazilah itu menetapkan nama, meniadakan sifat. Jahmiyah meniadakan nama dan sifat. Itu. Jahmiyah meniadakan nama dan sifat. Tidak menetapkan nama bagi Allah dan juga tidak menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Itu Jahmiyah. Adapun Mu'tazilah isbatus sifat atau isbatul asma al-mujarrada anis sifat, menetapkan nama yang kosong dari sifat. Kemudian dalam bab takdir Jahmiyah Jabriyah, Mu'tazilah Qadariyah, mengingkari takdir. Dalam bab wa'id Jahmiyah Murji'ah, Mu'tazilah manzilah baina manzilatain. Dalam bab wa'id yaitu dalam bab wa'id Jahmiyah dia mengatakan fa'ilul kabirah mu'minun kamilul iman, Murji'ah. Wala yadkhulunan nar, tidak masuk ke dalam neraka. Dalam bab pelakunya di dunia Jahmiyah mengatakan mukmin kamilul iman, yaitu irja dalam bab fa'ilul kabirah di dunia. Adapun dalam bab di Mu'tazilah mengatakan apa? Kata Mu'tazilah manzilah baina manzilatain. Kalau Khawarij apa? Khawarij langsung mengatakan fa'ilul kabirah khalidun mukhalladun finnar fid dunya kafir. Jelas? Seperti itu. Kemudian qala al-muallif ta'rifus salaf, definisi salaf. Ta'rifus salaf lughatan, definisi salaf secara bahasa, man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladhina fahum fawqaka fis sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awwal min at-tabi'in as-salaf as-salih. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah fa innahu ni'mas salafu ana laki. Definisi salaf secara bahasa adalah orang yang telah mendahuluimu dari kalangan nenek moyangmu dan kerabat-kerabat engkau, yaitu orang-orang yang berada di atasmu secara umur dan keutamaannya. Oleh karena itu, generasi pertama dari kalangan tabi'in dikenal dengan as-salaf as-salih. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, fa innahu ni'mas salaf ana laki, sesungguhnya sebaik-baik salaf aku adalah untukmu. Maksudnya aku adalah sebaik-baik salaf bagimu. Amma min jihatil istilah asy-syar'i, adapun ditinjau dari sisi istilah asy-syar'i, fa inna lafdhatas salaf tutlaqu ibtida'an 'ala as-sahaba wat tabi'in wa atba'ihim
bi ihsan. Adapun lafaz salaf diitlakkan secara permulaan ya pada sahabat dan tabi'in serta para pengikut mereka dengan baik. Sehingga maksud secara istilah lafaz salaf diitlakkan kepada sahabat dan tabi'in serta atba'ut tabi'in. Difahami? Jadi dalam istilah salaf itu lebih digunakan kepada penggunaan untuk 3 generasi terbaik umat ini. Generasi sahabat, generasi at-tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Fahum khairul qurun wa humul ladzina zakkahumullahu ta'ala wa zakkahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik generasi. Mereka adalah generasi yang telah direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla dan juga generasi yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentazkiyah generasi salaf adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiquna al-awwalun, kata Allah Azza wa Jalla, as-sabiquna al-awwalun, generasi yang pertama kali masuk dalam agama Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Fas-sahaba radhiyallahu anhum zakkahumullahu tazkiyatan mutlaqah. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang ditazkiyah oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Wa amma tazkiyatut tabi'in famuqayyada bittiba'is sahaba bi ihsan. Adapun tazkiyah terhadap tabi'in itu ditakyid dengan mengikuti sahabat dengan cara yang baik. Yang ditazkiyah, yang direkomendasi oleh Allah secara mutlak siapa? As-sahabah. Sehingga sahabat kulluhum udul, sahabat kulluhum thayyibun, jayyidun, ahlul khair. Sahabat seluruhnya baik, bagus, adil, ahlul ibadah, ahlul ta'ah. Itu semua sahabat. Adapun setelah sahabat yaitu tabi'in, ini generasi yang padanya ada kebengkokan, ada lurus dan yang semisalnya, sehingga kalau mereka mau baik maka mereka harus mengikut kepada sahabat. Tatkala mereka mengikut kepada sahabat, maka mereka dikenal dengan walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu orang yang ikuti sahabat dengan baik. Wadih, jelas? Sehingga istilah salaf itu adalah untuk orang yang sebelum kita. Bapak kita disebut apa? Salaf. Kakek kita disebut apa? Salaf. Namun ketika dimaksud dalam penggunaan istilah salaf, maka yang dimaksud adalah 3 generasi pertama dari kalangan umat ini, generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Wadih? Jelas? Ya. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, as-salafus salih yashmalul quruna ats-tsalatsa alladzina syahida lahumur rasul sallallahu alaihi wasallam bil khairiyyah fil haditsil muttafaq ala sihhatihi. As-salafus salih mencakup 3 generasi. Yang pertama, yang disaksikan oleh Rasulullah SAW dengan al-khairiyah, dengan kebaikan, sebagaimana dalam hadis yang disepakati kesahihannya. Apa kata Nabi SAW? Disebutkan di sini hadisnya ya. Bal alladzi wasala mablaghat tawatur bi kathrati turuqihi fi sahihain wa ghairihima. Bahkan hadis tersebut telah mencapai derajat mutawatir. An jam'in
katsirin minas sahabah, dari banyak sahabat. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul mengatakan khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku. Generasi apa ini? As-sahabah. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka. Siapa itu? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, generasi yang setelahnya siapa? Atba'ut tabi'in. Fal qurunus thalatha al mashhuda lahum bil khairiyah humul maqsuduna bis salafis salih. Kata Syekh Al-Albani, maka 3 generasi pertama yang disaksikan sebagai generasi terbaik, mereka lah yang dimaksud dengan istilah as-salafus salih. Wa kalimatus salaf dzatu dalalat asy-syar'iyyah, sehingga kalimatus salaf adalah kalimat yang memiliki kandungan syar'iyyah. Wa hiya mustalah nabilun yadullu ala ashabil manhaj al-mustaqim. Itu adalah istilah yang sangat-sangat mulia, menunjukkan ya, pada pemilik manhaj yang lurus. Falidzalika yajibul hadzar min ba'dil munharifin alladzina yad'una zuran annahum 'alal manhajis salafi wa hum fi haqiqati amrihim ahlu ahwa'i wa dhalalat wa mukhalifuna lil manhajis salafi. Kata Syekh Al-Albani, afwan, bukan Syekh Al-Albani, sudah penulis ya. Kata penulis buku ini, oleh karena itu wajib waspada dari sebagian para munharifin, dari sebagian orang-orang yang menyimpang, yaitu orang-orang yang mengklaim dengan kedustaan bahwasanya mereka berada di manhaj as-salafi. Namun pada hakikatnya perkara mereka itu adalah mereka ahlul ahwa'i wa dhalalat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan penyimpangan, wa mukhalifun lil manhajis salaf, dan menyelisih manhajus salaf. Wa khususan fi hadhil ayyam asbahal kathiru minal hizbiyyin wal mutasattirin yad'una annahum 'alal manhajis salafi li agradin hizbiyyah aw ghairiha minal agrad. Kata beliau, secara khusus di hari-hari sekarang ini banyak sekali dari kalangan hizbiyyin yang mutasattir, yang samar, tertutup, mereka mengklaim bahwasanya mereka di atas manhajus salafi karena ada tujuan-tujuan hizbiyah atau yang selainnya dari sekian banyak tujuan-tujuannya. Jelas? Wadih? Wadihun jiddan ya ikhwan. Kemudian lam yunkir al-ulama qadiman wa hadithan hadhihi tasmiyah. Para ulama tidak mengingkari penamaan seperti ini. Maksudnya apa? Ulama di zaman dahulu dan ulama di zaman sekarang tidak ada yang mengingkari penamaan ini tadi. Akhrajal Bukhari rahimahullah an Rashid ibn Sa'ad annahu qala, Al-Imam Al-Bukhari ya, rahimahullah mengeluarkan riwayat dari Rashid ibn Sa'ad annahu qala, bahwasannya Rashid ibn Sa'ad berkata, kana salaf yastahibbuna al-fuhula minal jimal li'annaha ajra bis-sayr, atau minal jamal, minal jimal, afwan, itu bacaan jimal ya. Dulu as-salaf lebih menyukai al-fuhula. Fuhul itu onta jantan. Li'annaha ajra bis-sayr, dikarenakan lebih cepat jalannya. Jadi salaf itu lebih senang apa? Onta jantan. Kenapa? Lebih cepat jalannya. Jadi sudah ada di kalangan dulu istilah salaf. Kahanas salaf, kahanas salafu. Jelas? Jadi istilah salaf itu bukan belakangan, tapi sudah dikenal di kalangan zaman-zaman dahulu gitu loh. Wa akhraja Muslimun fi sahih an Ibnu Mubarak. Juga Imam Muslim pernah menyebutkan dalam sahihnya dari Abdullah ibnu Mubarak, kana yaqul ala ru'usil ashhad, da'u Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbus salaf. Kata Abdullah ibnu Mubarak, dulu beliau menyeru banyak orang
dengan mengatakan tinggalkan Amr ibnu Thabit dikarenakan dia yasubbus salaf, suka mencela salaf, yakni as-sahabah. Yang dimaksudkan salaf adalah sahabat. Da'u Amr ibnu Thabit fa innahu kana yasubbu as-sahabah. Itu maknanya. Tinggalkan Amr bin Thabit karena dia suka mencela sahabat. Wa bawwaba al-Bukhari fi sahihihi. Dan al-Imam al-Bukhari menyebutkan bab dalam sahihnya, bab maka as-salafu yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal laham. Bab sesuatu yang dulu biasa disimpan oleh para salaf di rumah-rumah mereka dan di perjalanan-perjalanan mereka berupa makanan dan daging, ya. Jadi kata Imam Bukhari, apa saja sih yang biasa disimpan oleh salaf di rumah dan di perjalanan-perjalanan mereka. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar fi syarhihi li haditsil ajuz allati kanat tasna' lis sahaba usul as-silq fi qidrin yaum al-jum'ah. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, beliau jam berapa ini? Hampir jam 2. Ada nasi kan, Del? Apa? Untuk makan? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau mensyarah hadis tentang seorang nenek-nenek wanita tua, al-ajuz itu wanita tua yang dulu membuatkan untuk sahabat, untuk para sahabat usul silq. Silq itu sejenis tanaman, sejenis umbi-umbian. Usul itu akarnya. Mungkin bahasa kita sekarang mungkin gampangnya ya ngerebuskan makanan lah ya. Itu di makanannya berupa umbi-umbian gitu loh. Di kider bejana pada hari Jumat. Qal kata al-Hafidz wa fil hadis maka as-salaf alaihi min al-iqtisad was sabr ala qillati syai' ila an fatahallahu ta'ala lahum. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam hadis ini terdapat faedah tentang kebiasaan salaf berupa kesederhanaannya dan kesabaran mereka pada kondisi yang sedikit sampai Allah SWT bukakan rezeki untuk mereka. Sampai-sampai di kalangan sahabat itu makanan mereka ya sejenis umbi-umbian yang direbus gitu loh ya. Nah, itu kondisi di zaman dahulu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jelas ya, intinya istilah salaf adalah istilah yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.